Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema kita pagi hari ini yaitu hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Yang juga bisa Anda dengarkan di 104,2 MS3 FM bagi Anda yang berada di Jakarta ataupun juga bisa langsung streaming melalui channel YouTube Berita KBR. Pagi hari ini kita masih berbincang dengan Mas Ade, kemudian juga Mas Tauik dan juga Mbak Lutfi. Baik, tadi sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, jurnalistik di Mubadala sendiri ini kan sudah direview panjang gitu ya, termasuk oleh aparat pemerintah. Padahal KUHP ini belum diberlakukan. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mas Taufik gitu ya. Ini sebenarnya saat ini kan ancaman terhadap jurnalis sudah ada gitu Mas Taufik. Bagaimana tanggapan Anda panjangnya review yang harus dilalui sebuah produk jurnalistik bahkan oleh aparat ini sendiri Mas Taufik? Ya, ini ancaman KUHP itu menjadi sangat serius ya. Mm-mm. Tadi disampaikan sama Mbak Lutfi di Mubadalah juga, karena kan isu agama itu isu yang sangat sensitif, Mm. sehingga misalnya jurnalis sampai di tingkat editor bahkan pemilik media pasti akan sangat hati-hati, bahkan menghindari untuk membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama, terutama ketika pandangannya atau tone yang akan dituliskannya itu kritis terhadap agama mayoritas atau pimpinan agama. Nah, ini kemunduran besar bagi teman-teman media di satu hal, karena seharusnya ruang ekspresi mereka ketika reformasi dibuka itu menjadi terasa gitu kebebasan persnya. Itu pertama. Terus yang kedua, seperti yang tadi disinggung, bahwa hak publik untuk mendapatkan informasi fakta yang sebenarnya itu menjadi terbatasi, misalnya berkaitan dengan kelompok minoritas. Kita misalnya baru saja dikagetkan dengan satu kelompok keagamaan yang katanya datang dari Malaysia yang hadir di Sulawesi. Nah, ini kan karena informasi yang disampaikan tidak baik di media sosial, kemudian pihak-pihak yang terkait dalam hal ini negara, FKUB, MUI, atau mungkin ulama-ulama dari agama atau keyakinan dominan, itu akhirnya memberikan stigma, memberikan langsung stempel kepada komunitas ini tanpa terlebih dahulu bagaimana melakukan tabayun, melakukan klarifikasi. Nah, media ketika mau masuk ke dalam isu-isu seperti ini pasti akan khawatir kalau misalnya memberikan fakta atau kebenaran bahwa komunitas ini tidak tidak melanggar prinsip-prinsip misalnya dalam beragama dan berkeyakinan sesuai dengan konstitusi, atau bahkan mungkin itu sama dengan varian Muslim yang lainnya gitu. Itu pasti nggak berani karena tekanan dari mayoritas itu akan besar terhadap media itu. Nah, Kira-kira seperti itu. baik Mas Taufik. Nah, kalau Mbak Lutfiana, untuk tulisan yang dibuat Mbak Lutfiana sendiri ini, apakah ada nih Mbak hal-hal yang saat ini dihindari pada saat membuat berita? Mungkin bisa diceritakan. Ya, gini Mbak, memang kalau kita sebagai kontributor di Mubadalah itu ya kita kan dihadapkan dengan dua pasal yang sama-sama karet gitu. Satu adalah pasal tentang jurnalistik, kemudian yang kedua adalah pasal tentang keagamaan. Jadi dua-duanya itu bisa kayak kena gitu loh Mbak, dari kanan dari kiri kena gitu. Nah, kemudian saat ini memang di mubadalah.id seperti yang dijelaskan tadi proses reviewnya itu agak ketat juga. Maka dari kontributor dari kami sendiri itu lebih memilih untuk menulis yang mengamankan juga gitu, mengamankannya, tapi sekali lagi kita tidak punya kebebasan gitu loh. Kita takut karena dibayangi dengan ketakutan gitu. Contoh saja pembahasan-pembahasan yang sekiranya tidak umum tidak umum dalam pemahaman masyarakat. Kayak kita ingin membahas tentang child free misal, karena child free lumayan ramai juga pembahasannya. Nah, kemudian ternyata pemahaman atau perspektif keagamaan yang kita ambil itu kebetulan
tidak sesuai dengan yang dipahami oleh publik gitu. Maka kita bisa aja dijerat menggunakan pasal 24 yang karena tulisan kita menimbulkan konflik dan keonaran misalnya. Kemudian di satu sisi kita juga kena pasal 301 gitu karena kita menulis agar tulisan kita diketahui oleh umum melalui sarana teknologi informasi yang berkaitan dengan 3 hal gitu. Perbuatan yang bermusuhan, kebencian dan permusuhan, menghasut untuk melakukan permusuhan dan juga kekerasan atau diskriminasi gitu. Kita bisa aja kena dua-duanya gitu. 24 kena, pasal 301 juga kena gitu loh. Jadi memang akhirnya kita bedanya gini, kalau di Mubadalah itu kan kita modelnya kajian ya Mbak, karena kajian maka kita tidak hanya menjelaskan oh di sana ada ini, di sana ada ini gitu, tidak. Kalau jurnalis kan memang dia menginformasikan sesuatu. Tapi kalau di Mubadalah itu kan semi kajian gitu. Jadi ada analisisnya dan sebagainya. Tapi seperti kita ketahui bahwa judul tagline itu kan orang kadang heboh hanya karena postingan di Instagram gitu. Yang akhirnya yang diserang itu adalah kontributornya dan juga medianya. Bahkan pernah dianggap media sesat. Saya pernah dikafirkan, saya itu udah Islam berkali-kali kayaknya Mbak, sudah kafir berkali-kali juga karena tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak umum aja dipahami oleh masyarakat, padahal kita menulis berdasarkan sumber yang kredibel juga sebenarnya gitu. Jadi memang kita selalu dibayangi 2 pasal itu tadi gitu. Kiri kanan kena gitu ya Mbak? Ya, kiri kanan kena, jurnalistik kena, keagamaannya kena gitu. Baik, kita ke Mas Ade ya. Mas Ade, Dewan Pers ini mencatat ada 11 pasal KUHP yang mengancam kerja-kerja jurnalistik. Misalnya pada pasal 218 sampai pasal 220, ini yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan presiden dan juga wakil presiden. Kemudian pada pasal 240 dan pasal 241 mengatur penghinaan pada pemerintah dan juga lembaga negara. Bagaimana Anda melihat pasal yang kesannya membatasi kritik media dan juga masyarakat pada presiden dan juga pemerintah nih, Mas Ade? Ya, betul. Jadi pasal yang tadi disebutkan itu pasal yang cukup keras kita tentang gitu ya, khususnya dari teman-teman masyarakat sipil. Yang pertama misalkan terkait dengan menyerang martabat presiden dan wakil presiden, yang mana sebenarnya itu sudah dibatalkan oleh konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan kemudian dipaksakan kembali masuk gitu ya. Dan itu nanti berlaku kembali, dan itu cukup mengerikan gitu ya Kak. Karena kalau kita lihat flashback sebelumnya, kalau di rezimnya Pak SBY, misalnya Pak SBY menggunakan pasal pencemaran yang memang dia berlaku untuk masyarakat umum gitu. Jadi kalau merasa dirinya tercemar gitu ya, pakai pasal yang memang umum, bukan dengan spesial karena memang presiden pun itu sebagai warga negara gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara, ini pun mendapat kritikan keras dari masyarakat sipil gitu ya, karena di beberapa kasus gitu ya, seringkali ini disalahgunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat gitu ya, atau bahkan jurnalis. Nah, misalkan seorang contoh ya, di beberapa kasus misalkan ada yang ketilang waktu itu, kemudian melakukan perekaman gitu, kemudian diupload gitu, itu dianggap sebuah penghinaan terhadap sebuah lembaga gitu, dan akhirnya dia dilaporkan menggunakan pasal itu. Nah, potensi-potensi itu akan terus terjadi karena pasalnya masih ada gitu ya, dan itu kekhawatirannya, sehingga kalau di penghinaan itu harusnya dia terhadap orang gitu ya, tapi ini terhadap lembaga gitu ya, ini terhadap badan hukum yang seharusnya itu dalam konsep penghinaan itu tidak dikenal gitu. Nah, di sini saya pikir kenapa kemudian pemerintah sangat ingin sekali untuk mengkriminalisasi masyarakatnya, padahal harusnya ekspresi itu kan menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi hak konstitusional ya setiap warga negara. Baik, kemudian ini Mas, Indonesia kan sudah punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan juga ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat dianggap mencederai Undang-Undang Pers. Boleh dijelaskan lagi mungkin Mas Ade, bagaimana sebenarnya dalam Undang-Undang Pers mengatur jurnalis dan juga perusahaan pers terkait kritikan terhadap pemerintah? Ya. Salah satu fungsi dan peranan pers memang adalah pengawasan gitu ya, kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Sehingga bentuk-bentuk karya jurnalistik yang keluar dari perusahaan pers, dari sebuah media, itu harus dianggap atau di bawah di dalam undang-undang pers itu gitu. Dalam artinya ketika seseorang menjalankan amanat undang-undang,
yaitu undang-undang pers, harusnya dia dilindungi gitu. Nah, tapi kemudian dalam beberapa kasus terkadang pejabat ataupun bahkan penegak hukum terlalu kaku melihat undang-undang pers ini. Mereka hanya melihat sebuah tataran administratif gitu ya. Ketika memang yang mempublikasikan tidak memiliki badan hukum misalkan, dia langsung ini dikeluarkan dari ranah undang-undang pers. Padahal sebenarnya substansi dari undang-undang pers itu kan sebuah karya jurnalistiknya. Harusnya diuji dulu dong sebelum kemudian dia melihat kesyarat administratifnya gitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian banyak kriminalisasi masuk gitu ya. Masyarakat-masyarakat yang ataupun jurnalis-jurnalis yang freelance yang ternyata dia bekerja di media yang tidak memiliki badan hukum yang cukup, akhirnya dia menjadi korban. Nah, kekakuan melihat ini sangat terlihat di dalam proses hukum khususnya kriminalisasi kasus-kasus pers. Baik, kita ke Mas Taufik. Dari pasal Undang-Undang KUHP selanjutnya yang dianggap bermasalah ini adalah di pasal 300 sampai pasal 302 yang mengatur tindak pidana terhadap agama dan juga kepercayaan. Mas Taufik, dari perspektif kebebasan beragama dan juga berkeyakinan, bagaimana dari Sejuk sendiri melihat pasal ini, Mas? Mas Taufik, silakan. Ya, halo. Ya. Ya, ini seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa mungkin blasfemi atau penodaan agama tidak secara eksplisit dicantumkan dalam KUHP, tapi pasal-pasal yang tadi disebut oleh Mbak Naomi sebenarnya bukan hanya 300, 301, termasuk juga 304 gitu terhadap pimpinan, terhadap orang yang sedang menyampaikan misalnya ya hate speech dalam khutbahnya gitu. Kemudian pihak yang merasa dirugikan dari hate speech itu menyampaikan pandangannya nanti bisa kena juga terutama kelompok minoritas. Jadi pasal 300, 301, 304 adalah bentuk lain dari blasfemi, dari penodaan agama yang dalam nomenklatur hukum di internasional itu blasfemi sudah nggak harusnya dipakai oleh negara-negara yang demokrasinya menjadi landasan untuk berbangsa dan bernegara. Karena itu saya kira ini menjadi kemunduran ya. Karena kalau melihat hukum yang atau pidananya yang tentang penodaan agama atau tentang permusuhan, kebencian terhadap agama, terhadap keyakinan itu bisa 5 tahun. Bayangkan gitu, 5 tahun. Termasuk juga menyiarkan, bukan hanya kelompok minoritas, termasuk jurnalis, termasuk media juga bisa kena. Yang seharusnya sengketa pers itu sudah tadi disebutkan sama Mbak Nomi, ada mekanismenya sendiri, ada undang-undang pers, harusnya tidak ke kepolisian tapi lewat Dewan Pers. Tapi karena ada pasal seperti ini, maka jurnalis pun atau media pun bisa yang tadi disebut disensor, bisa mengalami sensor gitu untuk tidak mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan ajaran keagamaan atau pandangan pimpinan agama tertentu yang perlu dikritisi. Karena kan selain fungsi media untuk mengawasi, mengontrol kekuasaan, juga kan mengedukasi publik. Jadi prinsip edukasi, menyampaikan kebenaran, informasi yang seimbang itu bisa terreduksi karena KUHP pasal 300, 301 dan 304 itu.
Baik, Mas Tauik, Mas Ade dan juga Mbak Lutfiana, tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Ruang Publik pagi hari ini dengan tema hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi, silakan bisa WhatsApp di 0812 118 8181 atau juga bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 24 57893. Ruang Publik KBR akan segera kembali.